Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Zainal di Solotigo. Mas Zainal itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang terjadi kemungkinan sekitar tahun 2010-an. Jadi pada saat itu Mas Zainal itu punya seorang teman namanya Mas Yanto. Mereka berteman dekat. Nah, Mas Yanto sendiri itu punya seorang kakak namanya Mbak Yanti. Ada Mbak Yanti, ada Mas Yanto, kakak beradik ya. Nah, Mbak Yanti sama Mas Zainal ini udah kenal itu udah dari kecil gitu ya. Karena memang satu kampung. Dan memang Mas Zainal dan Yanto itu dari dulu ya main ya bareng kayak gitu ya. Sering main ke rumahnya, begitupun sebaliknya. Nah ini sekitar 4 tahun yang lalu lah. Ada sesuatu yang terjadi itu sama Mbak Yanti. Jadi waktu itu Mbak Yanti ceritanya lagi suka sama seorang pria. Dan statusnya itu duda. Nah, di situ ada drama gitu ya, dimana Mbak Yanti itu tidak diperbolehkan sama orang tuanya. Jadi ya jangan layan, intinya begitu ya. Soalnya apa? Umurnya itu terpautnya lumayan cukup jauh. Waktu itu Mbak Yanti sendiri masih berusia sekitar 18 tahun, masih relatif cukup muda ya. Dan si laki-laki ini usianya itu udah 35 tahun, jadi jauh gitu ya. Dan dari pihak keluarga pun curiga gitu ya. Kok bisa-bisanya Yanti itu mau sama si laki-laki tersebut gitu ya. Emang gak ada yang lain apa, yang lebih muda atau yang lebih apa gitu ya. Dan ya maksudnya pertimbangan lain kayak dari segi materi atau apa, itu pun enggak gitu ya, enggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya ya keluarga, tetangga, kerabat kayak gitu satu pemikiran kalau Mbak Yanti itu ini pasti terkena guna-guna, terkena sesuatu nih gitu kan. Dan memang ya enggak wajar semenjak kenal sama si laki-laki tersebut itu suka melamun. Terus dulu Mbak Yanti itu adalah seorang perempuan yang nurut gitu kan, dibilangin sama orang tua itu suka iya nurut. Tapi kali ini tuh banyak ngebantah. Bahkan apa, pernah suatu malam, ini udah hampir jam 11 malam, Mbak Yanti itu dandan. Loh kamu mau kemana ya? Aku mau ketemu sama si mas ini gitu, anggap aja namanya Mas Redi gitu ya. Aku mau ketemu sama Mas Redi. Kamu malam-malam begini jam 11 malam ketemu sama gimana gitu. Nah itu kan yang nggak boleh sama orang tuanya. Akhirnya terjadilah keributan. Mbak Yantinya juga marah-marah. Akhirnya ya begitulah, serba nggak enak. Cuman karena keluarga itu memahami kalau Mbak Yanti ini terkena sesuatu nih. Dan ya tentu saja hal itu bikin sedih lah. Mas Yanto juga ya cerita semua ke Mas Zainal gitu Nal. Semalam di rumah itu begini. Aku kasihan sama Mbak Yuku. Mas Zainal juga gitu kan kasihan sama ini, sama kakaknya si Mas Yanto. Karena memang deket. Sebelum seperti itu, Mas Zainal itu sering ya ngobrol, bercanda. Bahkan apa, sering dikasih uang sama Mbak Yanti. Mbak Yanti udah kerja waktu itu ya. Jadi ini Nal buat jajan katanya. Loh mbak nggak usah mbak, sudah nih nggak apa-apa katanya gitu buat jajan. Tapi jangan buat beli rokok katanya. Oh iya loh mbak loh, kan aku belum boleh ngerokok kata si itu. Padahal Mas Zainal diem-diem itu udah ngerokok sama si Mas Yanto. Nah waktu pun berlalu, semenjak kejadian tersebut Mbak Yanti itu berubah. Ketemu sama Mas Zainal aja itu nggak nyapa, nggak ada ketertarikan apapun gitu ya, cuman lempeng begitu, masak bodoh. Iya Mbak Yanti memang berubah gitu ya, kata si ini. Nah si Mas Zainal sendiri juga ikut marah dengan kondisi tersebut. Sampai akhirnya mereka berdua merencanakan sesuatu. Mas Zainal yang ngide, tok hajar aja yuk itu si bapak-bapak genit itu yuk katanya gitu kan.
Hajar gimana? Kata si Mas Yantonya. Udah hajar aja, kita tungguin di mana, biasa lewat mana, lempar pakai batu yang gede, katanya begitu kan. Kamu berani? Nal, katanya. Oh beranilah katanya, tapi harus ada kamu, kata situ ya. Soalnya kan ini menyangkut keluargamu gitu ya. Aku nggak apa-apa, aku yang iniin, tapi kamu nemenin, katanya begitu. Tapi nggak apa-apa, Nal gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting nggak ketahuan, ya nggak apa-apa, kata si ini. Jadi intinya berani sama nggak ketahuan, kata si Mas Jainal. Akhirnya sudah direncanakan sampai akhirnya direncanakan dengan matang lah 2-3 hari itu ya, mempelajari si itu tuh lewatnya kemana sih, si Redi tadi ya, itu lewatnya kemana. Oh kalau malam pulang itu lewatnya sini, tak tungguin di sini aja, nyari spot yang sekiranya aman. Dan akhirnya 3 hari kemudian setelah merencanakan hal tersebut, dilakukanlah gitu ya perbuatan itu. Yang melakukan itu si Mas Jainal. Jadi pada malam itu si Pak Redi atau Mas Redi tadi ini lagi lewat, biasa naik sepeda motor, yang sepeda motornya juga nggak bagus-bagus banget gitu ya, pakai helmnya juga udah butut, sepertinya baunya itu juga udah apek asem nggak jelas, kata si, saking bencinya gitu waktu itu si Mas Jainal sama Mas Yanto sampai menilai sebegitunya. Nah ini malam udah ditungguin, lewatlah si Pak Redi di sana sesuai dengan harapan. Batu batak 2 biji sengaja bawa dari rumah, batu bata yang udah lumutan gitu dimasukin ke kresek. Mereka itu menunggu di kegelapan. Ini begitu si Pak Redi lewat, dilemparlah gitu ya dengan batu bata tadi. Dan ya lemparan itu sangat bagus, kata Mas Jainal, itu tepat mengenai helmnya, blutrak gitu kan. Jatuhlah si itu tadi, si Redi itu kubrak jatuh, aduh gitu, langsung kan bereaksi. Nah batu bata yang kedua itu pun melayang, teplok gitu, tepat ya kena di bagian muka, seperti itulah. Sepertinya sih berdarah-darah dan sebagainya. Nah mereka berdua itu langsung kabur, sepi, nggak ada yang nolongin Redi atau siapapun itu, kabur langsung pulang ke rumah. Nah semenjak saat itu ada sesuatu yang berubah. Si Mbak Yanti sendiri itu udah nggak boleh keluar kan sama orang tuanya, karena udah nggak wajar nih seperti ini. Mbak Yanti juga lagi diobatin lah intinya begitu ya, sama ya orang-orang yang mungkin paham dengan hal-hal seperti itu. Diobatin, udah mendingan, yang namanya ceria, mukanya itu udah mulai sedikit agak bersinar. Kabar mengenai Redi pun udah mulai hilang gitu ya. Si Mas Jainal sama Mas Yanto ada ketakutan sehari 2 hari, hari ketiganya udah tenang-tenang aja dan berusaha nyari informasi apa sih yang terjadi sama orang itu. Nah mereka kan udah mengantongi alamat gitu ya, orang sini, intinya begitu. Mainlah iseng-iseng ke situ dan nanya-nanya iseng-iseng gitu kan. Ya akhirnya dapat dari anak-anak yang seumuran sama si Mas Yanto sama ini. Ngobrol-ngobrol lah di situ dan akhirnya didapat sebuah informasi. Kayaknya pergi dari sini nggak kelihatan gitu. Udah beberapa hari itu nggak kelihatan. Jangan-jangan mati toh, kata si itu. Tapi ngomongnya cuman berdua ya. Masa sih mati cuman gitu doang gitu kan? Enggak lah, nggak mati lah. Nanya kan, tapi nggak mati kan. Sama si Mas Jainalnya itu nanya ke itu, mati? Enggak mati, nggak ada kabar mati atau apa, kata itu orang situnya. Anak-anak ya, sama-sama anak-anak. Dan akhirnya sudah. Waktu pun berjalan. Mbak Yanti kondisinya itu makin membaik gitu ya. Udah mulai ceria lagi. Udah jadi kembali menjadi anak rumahan. Dan ya sudah, kehidupan itu mulai normal. Semuanya itu baik-baik aja. Dan setelah 2 bulan kemudian barulah terjadi sesuatu. Jadi Mbak Yanti itu sakit, bukan tiba-tiba, tapi memang sakit secara perlahan. Awalnya itu batuk gitu kan, dari batuk biasa
dikasih minum obat warung begitu, nggak ngaruh, masih terus batuk, sampai dibawa ke dokter. Kurang lebih sekitar 2 minggu itu nggak sembuh-sembuh, diperiksa ke dokter ya dapat obat, nggak sembuh juga. Makin lama, ternyata ini udah lumayan cukup lama, karena itu tadi ya 4 tahun yang lalu. Nah, ini udah bertahun-tahun, ya itu kondisinya Mbak Yanti makin memburuk, sampai akhirnya sempat kayak didiagnosa menderita TBC kayak gitu ya, dan itu katanya udah parah, secepat itu gitu ya parahnya. Ya tetap diobati, cuman mungkin karena memang satu nggak maksimal mungkin pengobatannya, kedua memang udah umurnya atau bagaimana gitu ya, udah takdir lah kalau dibilang gitu ya. Mbak Yanti pun makin ngedrop, badannya itu makin habis, makin kurus, dari yang dulunya itu seger, ya menyenangkan lah kalau dilihat gitu ya, menarik. Ini makin kesini makanya itu benar-benar kayak udah kayak nenek-nenek gitu ya, udah kurus, mulai agak sedikit bongkok, cara jalannya itu pun juga udah mulai beda, matanya cekung, rambutnya juga seperti itu, nggak terawat. Mas Zainal kalau main ke sana itu yang ada sedih gitu kan. Dan akhirnya pada suatu hari Mbak Yanti itu ngedrop. Dibawalah ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, Mas Zainal sendiri sebagai teman dekatnya Mas Yanto, di tengah-tengah kesibukannya yang waktu itu sudah udah mulai coba-coba untuk bekerja begitu ya. Ya disempet-sempetin ke sana gitu ya, sampai akhirnya mendengar cerita dari Mas Yanto. Katanya Mbak Yanti itu kondisinya udah lumayan cukup parah. Ya udah nggak enak lah seperti itu ya, kabar yang nggak menyenangkan. Mas Zainal pun akhirnya memutuskan, udah tuh nanti malam tak temenin gitu ya di sini di rumah sakit. Makasih ya Nal ya gitu. Ya udah tenang aja, santai aja. Ditemenilah di rumah sakit, bahas-bahas masalah itu tadi, masalah si Redi. Entah kenapa ya kepikirannya ke sana. Mas Zainal, Tok, menurutmu ada kemungkinan gak sih Tok, dulu Mbak Yanti itu diguna-guna, misalkan ya, dulu Mbak Yanti diguna-guna, terus gara-gara kita hajar waktu itu malam itu, Redinya nggak terima gitu, guna-guna itu diubah jadi santet. Menurut kamu gimana Tok? Masa sih Nal gitu ya? Oh nggak kepikiran sih Mas Yanto juga. Ya barangkali seperti itu gitu, aku juga nggak ngerti. Iya ya Tok ya, iya ya Nal ya, bisa jadi Nal seperti itu Nal. Terus gimana ya Nal ya? Ya aku juga nggak tahu Tok. Ya aku mau minta maaf ya Tok ya, waktu itu. Enggak lah, kamu ngapain minta maaf, aku juga suka, aku juga puas melakukan hal tersebut, kata si Mas Yanto. Meskipun itu udah baik gitu ya, tapi dia merasa bener aja melakukan hal tersebut. Dan akhirnya sudah, waktu pun berjalan. Malam harinya Mas Zainal nemenin Mas Yanto di rumah sakit, cuman ya karena dia bukan siapa-siapa, jadi nunggu itu cuman di depan doang. Mas Yanto sendiri bolak-balik, ada orang tuanya juga nemenin Mbak Yanti di sana. Duduk di teras lah, di situ gelar tikar, ngobrol-ngobrol, tidur-tiduran di sana dan sebagainya. Sampai malam hari. Waktu itu si Mas Yanto sendiri lagi masuk ke dalam. Awalnya kedengeran Mbak Yanti itu batuk gitu ya, dan kayak nafasnya itu lumayan cukup sesak. Mas Yanto pun duduk Mas Zainal pun tetap duduk di depan sana dengan perasaan yang tentu saja cemas. Tiba-tiba keluar dari kamar tersebut itu Mbak Yanti. Dia keluar, duduk di sampingnya Mas Zainal. Nal, Mbak, kok di sini Mbak? Ya masih dengan kurusnya itu ya, sama persis. Iya Nal, aku bosen di dalam, kata si Mbak Yanti. Bosen di dalam Mbak? Iya di dalam udah enak yuk. Siapa sih yang betah sakit Nal gitu? Jadi aku istirahat dulu di sini, hirup udara seger Nal. Gak apa-apa ya Nal ya, tak temenin ya Nal ya. Iya Mbak, enggak apa-apa Mbak, kata si Mas Zainal. Ya dengan santainya begitu ya.
Mas Zainal pun sebenarnya sempat kepikiran gitu, ini enggak apa-apa gitu ya. Infusnya apanya dilepasin semua. Emang nggak apa-apa gitu, boleh sama dokternya. Sudah enggak apa-apa, biarin lah. Gimana Mbak? Katanya begitu. Nah di situ si Mbak Yanti ngomong, Nal, kamu inget ready nggak Nal? Oh, iya Mbak, inget Mbak. Oh, Mas Zainalnya sendiri merasa nggak enak nih. Aduh, jangan-jangan mau dikorek-korek masalah kejahatan yang itu nih gitu ya. Sempat ada was-was juga, tapi ya ternyata enggak. Nal, kamu tahu nggak sih, yang bikin aku kayak gini itu siapa katanya? Siapa Mbak? Ready Mbak? Bukan Ready, kata si Mbak Yantinya bilang. Hah? Bukan Ready Mbak? Terus siapa Mbak? Ada orang lain Nal. Kamu nggak kenal, katanya begitu. Oh, orang lain aku nggak kenal Mbak. Terus siapa Mbak? Orang kampung kita atau bukan? Bukan, itu orang lumayan cukup jauh. Disebutkan namanya misalkan Sunarto misalkan ya. Namanya Narto. Dia tinggal di daerah ini. Jadi ceritanya, oh ya dia itu teman SMP Kunal. Ya, beberapa waktu yang lalu Narto itu sempet main lah gitu ya. Katanya, oh sebagai teman SMP kangen gitu, pengen main ke situ. Ya ternyata begitu Nal. Dia itu suka sama aku, cuman kan aku ya memang gak tertarik sama Narto gitu. Oh terus gimana Mbak? Oh Mbak Yanti lagi curhat nih gitu. Aku ada orang sakit lagi curhat, harus aku dengerin, aku harus nyenengin atau apapun gitu ya. Terus gimana Mbak? Ya begitu si Narto main ke tempatku, ya menyatakan perasaannya, cuman kan aku ndak bisa ya Nal ya, perasaan itu ndak bisa ditipu. Aku ndak bisa ngebohongin diri sendiri, nggak bisa ngebohongin Narto, mau gimana pun caranya ya aku tolak Nal dengan halus, katanya begitu. Tok, maaf ya Tok ya, aku untuk saat ini aku belum kepikiran seperti itu Tok. Aku lagi masih mikir buat kerja, terus ngasih hasil buat ibu bapakku, masih pengen nyenengin keluargaku, ya kayak gitulah. Terus Nartonya marah ndak Mbak? Narto ndak marah gitu ya. Setidaknya itu yang aku lihat. Tapi ternyata belakangan, ternyata Narto itu marah besar. Dan aku juga ndak pernah tahu, nggak pernah yakin sebenarnya. Meskipun dari dulu, dari SMP, itu aku udah sempet diwanti-wanti sama temanku. Aku udah tahu Narto itu suka aku dari SMP. Dan ya, aku dikasih tahu sama temanku, hati-hati sama anak itu katanya. Loh, emang kenapa? Dia itu jahat katanya begitu. Ada yang bilang seperti itu Nal ke aku Nal. Oh gitu Mbak. Dalam hatinya Mas Zainal, Yanto kok lama banget sih ndak keluar-keluar gitu ya. Aku mulai risih sama si Mbak Yanti ini. Soalnya itu tadi yang diceritakan itu masalah pribadi ya. Sesuatu yang Mas Zainal waktu itu belum pernah ngerasain. Mas Zainal belum pernah pacaran. Jadi diceritain cinta-cinta begitu tuh gimana rasanya tuh, geli-geli gimana gitu ya. Akhirnya sudah, si Mas Zainal pun ya tetap menghargai Mbak Yanti. Mbak Yanti pun melanjutkan ceritanya. Ya begitulah. Dan waktu itu juga aku agak sedikit khawatir Nal. Ya dengan senyuman setelah penolakan itu, ya dia bilang, oh ya sudah ya, enggak apa-apa, katanya begitu. Aku pulang dulu ya. Terus udah dia pulang. Nah pada suatu hari, oh ya dia ngomong, tapi kalau misal aku cuman main ke sini sebagai teman, enggak apa-apa kan ya? Yo enggak apa-apa lah toh, enggak apa-apa, kata si itu. Akhirnya sudah, si Mas Narto pun, si Narto itu datang lagi ke tempatku. Dia itu ngasih sesuatu ya, pikirku, sebelumnya kita tuh ngebahas masalah jambu. Dan Narto bilang, oh, aku ada jambu gitu kan. Nah dibawain itu sama si Narto tadi. Ya sudah, aku pun gak berpikir yang gimana-gimana. Aku mikirnya Narto sudah menerima keputusanku. Dia itu gak akan marah. Dia ke situ karena menyambung obrolan sebelumnya, ngasih jambu. Ya sebagai seorang teman, ya aku terimalah, kata si Mbak Yanti kan.
Aku terima, bahkan Yanto juga makan. Kayaknya kamu juga makan. Mas Jenal mikir, kayaknya iya. Iya mbak, kayaknya aku kebagian mbak waktu itu mbak. Nah itu jambu dari Narto. Nah entah kenapa semenjak makan jambu itu, malam harinya itu aku nggak bisa tidur. Jantung itu rasanya tuh deg-degan terus sudah kayak gitu, nafas itu mulai agak sedikit susah. Dan beberapa hari kemudian aku terkena batuk katanya begitu. Dan kamu tahu ndak? Beberapa waktu setelah makan jambu itu, selama beberapa hari, aku itu selalu mimpi ketemu Narto. Duh, mimpi apa mbak? Ketemu Narto mbak? Mimpinya nggak usah diceritain lah, Nal, katanya begitu kan. Duh, memang kenapa mbak? Saru, kata si mbak Yantinya begitu. Oh gitu mbak. Terus gimana mbak? Mas Jenal paham gitu maksudnya Mbak Yanti itu mimpi apaan. Yo mimpi hujan deras begitulah, bres gitu. Nah udah, narator nggak mau membayangkan. Ya udah, akhirnya apa? Obrolan itu pun berlanjut gitu ya. Terus gimana lagi mbak? Ya seperti itu. Ternyata Narto itu memberikan sesuatu sampai bikin aku sakit begini katanya. Ya mbak, semoga cepat sembuh ya mbak ya. Makasih ya Nal ya, udah nemenin Yanto selama ini, udah ya nemenin di sini sampai malam ini, kata si Mbak Yanti seperti itu. Dan akhirnya udah ya, aku tak masuk dulu, kata si Mbak Yanti. Akhirnya Mbak Yanti pun bangun masuk ke sana. Mas Yanto sendiri setelah itu kayak orang dari bangun tidur gitu ya. Dia tuh tiba-tiba melek, ini aku tadi mimpi atau bukan gitu. Tapi kayaknya bukan mimpi deh, tapi bukan mimpi kok. Aku kayak baru bangun tidur, mataku juga sepet. Dan gak lama setelah itu, Yanto keluar jegrek, datang duduk di situ diem aja. Tok, kenapa Tok? Masih diem gitu kan. Sampai beberapa detik gitu ya, baru ngomong, Nal, iya kenapa Tok? Mbak Yanti udah ndak ada gitu kan, sambil nangis sesenggukan. Mas Jenal pun shock gitu ya. Hah? Gak ada gimana? Jangan bercanda Tok. Iya Mbak Yanti udah nggak ada. Mas Jenal langsung bangun, ngelongok ke dalam kamar dan ya ternyata memang lagi dibereskan begitu. Hancur hatinya si Mas Jenal waktu itu, ikut nangis gitu ya sama si Mas Yanto. Rasanya tuh belum tega untuk menceritakan apa yang tadi barusan dia alami seperti itu. Sampai akhirnya udah malam itu selesailah, intinya dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang, dimakamkan dan sebagainya sampai selesai. Nah, ada satu momen di mana udah mulai cukup tenang si Mas Yantonya juga. Mas Jenal pun akhirnya ngobrol sama dia. Nal, Tok, aku mau cerita katanya. Kamu mau cerita apa, Nal? Nah, diceritain semuanya. Begini gitu kan. Dan si Mas Yanto agak kaget juga dengan hal tersebut gitu ya. Tapi Mas Jenal pun ngasih tanda, ngasih garis bawah begitulah. Tok, tapi jangan terlalu percaya dengan ceritaku. Soalnya apa? Anggap aja ini ceritaku aku dapat dari mimpi. Mimpi itu kita nggak bisa percaya, katanya begitu kan. Oh, iya. Belum tentu loh, belum tentu ya. Belum tentu Narto, aku cuman ceritain mimpiku aja, seperti itu kata si Mas Jenal. Dan akhirnya ya sudah gitu kan. Selesai acara pemakaman, temannya si Narto itu pun ndak main, nggak datang, ready juga ndak kelihatan. Siapa yang datang itu hanya tetangga, kerabat, hanya sebatas itu. Sampai pada suatu malam, ini lagi acara begadangan ya di rumah itu, di rumahnya Yanto. Nah, sekitar jam 2 pagi, semuanya itu udah pada tidur. Yanto itu posisinya lagi masuk, katanya lagi pengen buang air. Mas Zainal itu duduk di teras di sana sendirian. Mbak Yanti itu datang. Cuman apa, datangnya itu pakainya pocong. Pakai pocongan begitu, tuk duduk di
pojokan rumah di sana. Mas Zainal pertama, astagfirullahaladzim. Dilihatin lagi itu Mbak Yanti kurus melengkung begini, dan akhirnya apa? Mbak Yanti itu ngomong. Dia ngomong tapi mulutnya itu nggak berkecap, kayak cuman ada suaranya gemak kayak gitu doang gitu ya. Ngomong, Nal, makasih ya Nal ya, cuman bilang seperti itu doang. Cuma bilang terima kasih ke Mas Zainal. Mas Zainal sendiri nggak ngerti terima kasih apa sih? Bu ya sudah, Mbak jangan datengin aku terus Mbak, aku takut, kata si Mas Zainal itu seperti. Dan setelah itu celap ngilang begitu aja gitu ya. Setelah ngilang ke sana udah ndak ada. Hal itu nggak langsung diceritakan ke Yanto. Jadi didiamkan dulu sampai lumayan cukup lama. Akhirnya hal tersebut pun diceritakan ke Yanto. Tok, malam itu aku didatengin sama Mbak Yanti. Cuman Mbak Yanti bentuknya tuh seperti ini. Dia ngomong apa gitu kan, nanya kan si Mas Antonya penasaran. Dia cuman bilang terima kasih tuh gitu. Oh ya syukurlah, katanya begitu ya, syukurlah. Kamu sendiri gimana tuh? Ya aku udah nerima, kata Mas Yanto. Aku udah nerima seperti itu. Aku ndak dendam siapapun, aku ndak dendam. Ya bagus tok. Kita hidup jangan membawa dendam, karena itu hidup kita akan lebih berat, kata si Mas Zainal. Dan akhirnya udah yuk, kita hidup seperti biasa aja. Untuk Mbak Yanti kita oleh-olehin aja setiap hari, kita oleh-olehin doa, kata si Mas Zainal. Dan ya akhirnya sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai sekarang gitu, kalau ingat Mas Zainal juga masih mengirimkan doa untuk Mbak Yanti tersebut. Ya ceritanya segitu aja. Satu cerita dari Mas Zainal tentang salah satu kakak dari sahabatnya Mbak Yanti yang punya kisah semacam itu. Itu aja, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya, mohon bersabar kalau pengirimannya agak sedikit terlambat. Soalnya kemarin kurirnya itu lagi pada libur, mungkin masih pada cuti, masih pada umroh kali ya, jadinya terlambat. Nah itu. Terus apalagi ya, yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentu saja. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.